Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang presentasi bisnis dan negosiasi. Dengan anggota kelompok yang pertama, Tita Dwi Cynthia Putri, NPM 201 201 0304. Yang kedua, Galuh Dila Ardiani, NPM 201 201 0306. Dan yang ketiga, Nadila Intan Kusnarianti, NPM 201 201 0312. Yang pertama, pengertian presentasi bisnis. Yang kedua, tujuan presentasi bisnis. Yang ketiga, persiapan berbicara dan presentasi. Yang keempat, cara untuk mengembangkan presentasi. Dan yang kelima, seni penyampaian presentasi. Materi yang pertama, presentasi bisnis. A. Pengertian presentasi bisnis. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Presentasi juga adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar dan khalayak yang mengikuti presentasi. Presentasi dapat pula diartikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di hadapan publik, baik dalam kegiatan seminar, kuliah, mengajar di kelas, ataupun kegiatan sejenisnya. Orang yang menyampaikan presentasi disebut presentator atau presenter, sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut audiens. Selain makalah, juga menyiapkan media atau alat bantu yang diperlukan dalam presentasi. Kemudian latihan sebelum melakukan presentasi agar benar-benar siap dan menyesuaikan penyampaian materi dengan waktu yang disediakan. Tujuan presentasi bisnis. 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan haruslah menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hal yang perlu dihindari adalah melakukan presentasi yang sifatnya membosankan, monoton, tidak jelas, dan penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menghibur audiens. Dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor yang segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana yang sebenarnya perlu tetap dijaga agar tidak lepas kendali dan tujuan presentasi yang sebenarnya tidak dicapai. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain muatan inti dari presentasi disampaikan, serta mampu menghibur para audiens, presentasi juga harus mampu menyentuh emosi dan perasaan audiens dalam memahami materi atau isi dari presentasi. Dibutuhkan suatu keahlian tersendiri dalam penyampaiannya. Biasanya, pada saat penyampaian presentasi, pembicara mengkombinasikan kemampuan ekspresi, intonasi suara, sikap, sehingga mampu membuat audiens terhanyut dalam pemahamannya. 4. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seseorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Artinya, apa yang diinginkan, pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. C. Persiapan berbicara dan presentasi. Persiapan berbicara atau presentasi relatif sama dengan persiapan dalam menyusun pesan tertulis untuk dikirimkan kepada audiens. Saluran yang digunakan dalam media presentasi adalah saluran lisan. Karenanya, diperlukan beberapa teknik komunikasi khusus yang berbeda dengan komunikasi tertulis. Keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking atau melakukan presentasi atau presentation secara efektif dengan bahasa lisan atau verbal adalah kebutuhan bagi orang-orang yang ingin sukses. Apapun profesi atau pekerjaan seseorang, politisi, pejabat pemerintah, manajer perusahaan, pegawai atau karyawan, profesional, ilmuwan, pengusaha, dan guru suatu saat pasti dituntut untuk berbicara atau memberi presentasi di depan orang banyak, dan kemampuannya berbicara itu secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak bagi pekerjaan atau diri pribadinya. Orang yang cakap berbicara di hadapan orang banyak pada umumnya mendapat respek dan penghargaan orang banyak. Sebaliknya, orang yang tidak cakap berbicara di hadapan orang banyak
sekalipun yang bersangkutan, hartawan dan berpangkat akan kurang mendapat penghargaan yang setimpal dengan kedudukannya. Berkaitan dengan ini, Larry King yang pernah mengaku bahwa mata pencahariannya selama 37 tahun adalah berbicara mengatakan jalan menuju sukses, baik sosial maupun profesional, dilalui lewat berbicara. Bila Anda tidak meyakinkan sebagai pembicara, jalan itu dapat sangat buruk. Persiapan dalam presentasi dimulai dengan menentukan tujuan penulisan pesan, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, dan memilih saluran beserta medianya. D. Cara pengembangan presentasi bisnis. Di dalam presentasi bisnis, audiens pada umumnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dipresentasikan. Seperti hanya laporan tertulis, sebagian besar presentasi bisnis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari audiensnya. Meskipun presentasi bisnis bisa mengandung unsur humor, tetapi presentasi bisnis tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberi hiburan. Secara umum, format presentasi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembukaan. Bagian pembukaan berisi atau bertujuan mendapatkan perhatian audiens, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens. Oleh karena itu, bagian pembukaan harus dibuat menarik agar audiens tertarik dan siap menerima presentasi. Bagian isi atau body. Bagian isi atau sering disebut batang tubuh merupakan bagian terpenting dari presentasi, sedangkan bagian pembukaan dan penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi. Pada bagian isi, semua latar belakang, pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan dikemukakan. Oleh karena itu, bagian isi harus memiliki struktur yang jelas, dengan urutan pembahasan yang mudah dipahami, dan berusaha mempertahankan perhatian audiens. Bagian penutup. Bagian penutup harus terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, pada bagian ini, pembicara harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Meringkas dan mengulang pokok pikiran. 2. Menggarisbawahi tahap selanjutnya. Dan ketiga, menutup dengan pesan positif. Seni penyampaian presentasi bisnis. Ada beberapa seni dalam menyampaikan presentasi bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan visual aid. Dalam presentasi bisnis yang bersifat formal, pembicara memerlukan visual aid. Beberapa manfaat penggunaan visual aid adalah dapat menyederhanakan materi yang kompleks sehingga mudah dipahami audiens. Visual aid dapat membantu baik pembicara ataupun audiens untuk mengingat informasi dari presentasi itu. Dimaksudkan untuk menambah atau menciptakan daya tarik presentasi. Setelah membahas beberapa materi, pembicara kemudian menunjukkan visual aid yang telah dipersiapkan agar presentasi tidak terasa monoton. 2. Keterampilan praktis dalam presentasi. Di samping persiapan dalam hal materi dan media, pembicara perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Kemudian, faktor-faktor tersebut disebut keterampilan praktis dalam presentasi, di antaranya adalah sebagai berikut. A. Cara berpakaian. Dalam presentasi formal, cara berpakaian menentukan kredibilitas. Cara berpakaian menunjukkan citra diri orang tersebut. B. Pandangan mata. Untuk menunjukkan etika dan kewibawaan, pembicara harus memandang ke arah audiens. Pandangan mata menyapu seluruh audiens, tetapi kalau sedikit, pembicara dapat memandang satu persatu. Tetapi tidak boleh lama dan juga tidak dibenarkan memandang ke lantai, ke atap, atau pada catatan secara terus-menerus pada saat berbicara. Materi yang kedua, negosiasi. Materi yang akan dipelajari, yang pertama, pengertian negosiasi, yang kedua, tujuan negosiasi, yang ketiga, tahap-tahap negosiasi, yang keempat, taktik dalam negosiasi, yang kelima, keterampilan bernegosiasi, yang keenam, tipe-tipe negosiator. A. Pengertian negosiasi. Negosiasi menurut Bulow adalah proses interaksi komunikatif di mana dua atau lebih pihak bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang saling bertentangan di suatu cara yang oleh semua pihak dianggap lebih disukai daripada alternatif apapun. Negosiasi telah juga digambarkan sebagai kegiatan pengambilan keputusan sosial. Negosiasi terjadi dalam berbagai konteks,
mulai dari perselisihan keluarga hingga konflik mengenai distribusi harian kerja di tempat kerja, pembahasan kontraktual rincian, dan kontroversi mengenai penggunaan sumber daya alam. Secara umum, negosiasi meliputi jual beli, transfer pengetahuan, pendirian kontrak agen, distributor atau waralaba, perjanjian kerjasama, merger dan akuisisi, dan usaha patungan. Menurut Hartman, negosiasi dapat berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam negosiasi. Lebih lanjut, Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua pihak mengenai masalah yang sama. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Sementara menurut Casey, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Berdasarkan pengertian dari para pakar, dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi. B. Tujuan negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Selain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, negosiasi juga untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindarkan kerugian atau memecahkan problem yang lain. C. Tahap-tahap negosiasi. Menurut Casey, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan atau planning phase atau sebelum negosiasi, tahap implementasi atau implementation phase atau selama negosiasi, tahap peninjauan atau reviewing phase atau setelah negosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan membutuhkan 3 tugas utama, yaitu A. Sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar atau batas minimal yang dapat dicapai. B. Strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi, antara lain strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. 1. Strategi kooperatif, sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kedua, strategi kompetitif, sasarannya strateginya adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Ketiga, strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan dan membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. C. Proses negosiasi. Komponen ketiga adalah proses negosiasi. Sebelum mencapai tujuan yang Anda tentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam negosiasi sangat diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Proses negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang diharapkan mampu mengalihkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Menurut Casey, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain persiapan, kontak pertama, konfrontasi, kompromi, solusi, dan konsolidasi. Yang kedua, tahap implementasi.
Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi memiliki komponen penting antara lain tarik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Tahapan ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Tahapan ini sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, yaitu antara lain untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan. Jika belum, maka bisa menjadi pelajaran dan evaluasi bagi negosiator. Dan yang terakhir, jika sudah, maka pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik lalu teruskan. D. Taktik dalam bernegosiasi. Yang pertama, taktik cara Anda. Maksud dari taktik ini adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar dan Andalah yang menguasai proses negosiasi tersebut. Yang kedua, taktik kerjasama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Yang ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Yang keempat, taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Andalah yang memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Persiapan. Persiapan yang baik sangat diperlukan agar negosiasi bisa sukses dilaksanakan. 2. Memulai negosiasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memulai negosiasi, seperti memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, suasana yang positif, dan berkomunikasi secara efektif. 3. Strategi dan teknik. Baik strategi dan teknik menuntut keterampilan. Jika negosiator terampil, maka bisa dipastikan saat bernegosiasi mereka akan sukses. 4. Kompromi. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua pihak dalam bernegosiasi. Dan 5. Menghindari kesalahan taktis. Hal yang harus dihindari antara lain seperti mengajukan permintaan awal yang tidak logis, melakukan negosiasi yang terlalu cepat, dan menghargai tawaran yang tidak masuk akal. F. Tipe-tipe negosiator. Pemahaman yang baik tentang negosiasi dapat mempermudah negosiator untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan. Dalam bernegosiasi, menurut Casey ada 4 tipe negosiator, antara lain, yang pertama, negosiator jurang. Anda harus berhati-hati ketika berhadapan dengan tipe ini karena pada dasarnya yang tertulis di pikiran negosiator ini adalah memenangkan negosiasi walaupun harus dengan menghasilkan segala cara. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator profesional akan tahu apa yang akan dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya dengan mengedepankan profesionalitas. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Yang ada di pikiran tipe ini adalah tidak ada yang boleh menang di dalam negosiasi. Anda harus mengetahui apa motif yang dimiliki oleh negosiator ini. Apakah memang benar bodoh atau pura-pura bodoh? Anda harus meyakinkan tipe ini agar memiliki motivasi yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam negosiasi. Yang keempat, negosiator naif. Pada umumnya negosiator tipe ini tidak siap untuk melakukan negosiasi, tidak tahu duduk persoalan yang dinegosiasikan dan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan. Ketika melawan negosiator ini, Anda mungkin bisa menang mudah, tetapi Anda harus berhati-hati. Mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.